lagi bersama kami PMR MTS Negeri Kota Bogor. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, Kak Ruby. Yeay! Halo kakak. Hai. Jadi Kak Ruby ini alumni dari PMR MTSN. Di sini Kak Ruby angkatan berapa kakak? 42 ya. Wow. Kak Ruby ini ya bidangnya bidang apa nih Kak Ruby? Aku always pertolongan pertama dong. Iya, di sini juga kita anak PP semua nih. Jadi kita geng PP nih. Iya, kita geng PP. PP. PP kan ada apa ya namanya? Yel. Apa? PP. Itu kayaknya dari dulu ya itu ya? Iya, dari dulu ganti. Nanti kita ganti. Gak mau keren. Gimana lagi? 3, 2, 1. PP. Udah. Biar gak ribet aja. Iya, biar kayak langsung udah gitu. Lanjut aja kali ya kita ke pertanyaan yang pertama. Iya, apa tuh? Pertanyaan pertama, apa ya? Kak Ruby sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan aku kan KSR di PMI Kota Bogor. Kadang aku standby di sana sama kerja juga. Ya, kerja juga. Kalau boleh tahu nih, kenapa waktu awal-awal Kak Ruby masuk PMR, Kak Riki milihnya sebagai bidang PP gitu? Enggak, awalnya. Oh, enggak. Bukan. Jadi aku ada cerita nih Apa nih sedikit. ceritanya? Jadi pas awal tuh Kak Riki tuh kayaknya pernah benci aku deh. Kak Riki Iya. Aduh, Kak Riki. Iya, jadi pas awal itu sebenarnya aku bidang drama. Oh ya, drama. Iya, drama. Cuman latihannya bolong-bolong. Iya, terus tiba-tiba pernah enggak latihan, enggak bilang sama sekali. Terus ini juga apa ya? Tiba-tiba aku mengundurkan diri. Iya, mungkin di situ karena kan jadi suka gitu kan sama aku. Kesel ya? Iya, terus pernah lah tiba-tiba di suatu ketika pada saat lagi mau ada info nih, ada lomba nggak tahu lomba apa, tiba-tiba Kak Riki ini minta ke aku, Ruby mau nggak di bidang PP, ikut lomba PP gitu. Itu hamin berapa ya? Kayaknya kalau nggak salah hamin 2 minggu deh baru dia kabarin gitu. Wah, udah minggu. Iya. Kasih sini nih. Oh, di sini. Ini nih, iya. Ini Banget banget ya. Di aula waktu itu. Terus tiba-tiba mau nggak? Aku kan karena nggak enak ya, pas awal kan aku kayaknya nggak suka sama aku. Jadi kayak udah ikut. Terus setelah lomba itu sebenarnya nggak menang. Cuman lumayan tertarik. Jadilah kesana-sananya terus ada di bidang PP. Kalau lomba di PP terus nyampe berkali-kali lomba PP yang jarang menang tapi nyaman gitu ya di PP. nyaman dong. Karena merasa mungkin bidangnya di situ. Ya semua ini gara-gara Kak Riki biasa. Kak Riki ya, Tanpa Kak Riki aku nggak akan jadi sekarang. Kak Riki. Iya, Kak Ruby juga sekarang KSR ya. Betul. Kalau boleh tahu di sana gimana aja tuh, Kak? Gimana ya? Tidur sih aku. Iya, karena kan jatuhnya standby kan di PMI. Jadi kalau misalnya ada bencana, kecelakaan, aku udah ready gitu. Terus ready. Ya, Sering-sering nanganin kasus kayak di PMR gitu, Kak? PMR. Iya, kayak misalkan tiba-tiba ada yang kecelakaan gitu. Kalau misalnya ya Padang kan panggilan-panggilan dari itu kan. Kita kan ada grup kerja sama Damkar, BBD, semuanya gitu. Jadi kadang ada panggilan kecelakaan, kadang juga dari masyarakat sekitar. Ada yang pingsan, sesak nafas, kadang terus yang henti napas, henti jantung, terus patah tulang, sebagainya sih macam-macam. Macam-macam ya. Apa? Ada yang mau nanya lagi kan nih? Ayo, siapa yang mau nanya? Udah aku deh. Tuh, Angelina. Apa? Pelajaran pertolongan pertama apa yang paling kakak pengen pelajarin banget ke kita? Ngajarin ke kalian? Iya. Semuanya dong. Iya. Semuanya dong. Iya. Dari mulai penilaiannya, terus anatominya, kasus-kasusnya, semuanya pokoknya. Rangkaian semua materi yang ada di pertama pasti pengen aku ajarin ke kalian. Kalau boleh tahu sekarang Kak Ruby ngelatih di sekolah mana nih? Aku di SMP 8. Kenapa? Iya, ini anak-anak aku. Halo. Kalian juga. Iya. Kan aku nih pernah nih sesekali gitu nge-stalk Kak Ruby gitu ya. Iya kan? Terus ngeliat kalau Kak Ruby tuh pernah ikut jumbara. Pernah Iya. waktu SMA ya?
Betul. Itu tuh gimana tuh pengalaman Kak Ruby pas ikut Jumbara? Waktu itu aku ikut Jumbara Nasional di Lampung. Nasional. Jadi peserta kan, ya tentunya kalau misalnya Jumbara kan jumpa bakti gembira ya. Karena mungkin aku kelihatan pecicilan ya. Jadi aku dimasukin ke tim gembira. Gembira, senang. Happy sih, banyak kegiatannya. Terus tentunya kalau misalnya di gembira tuh banyak lomba dan banyak happy-happynya gitu. Waktu itu aku for information ya, juara 1 bakiak. Bakiak kayak 1, 2 Ya, gitu. nasional. Nasional. Berarti banyak Jumbara gitu ya. itu waktu Yang Jumbara. dari Bandung ada. Iya, Bandung, Sulawesi, Nasional, Kalimantan, Papua juga ada, Bali ada, semua ada. Nasional juara 1. Keren. Bakiak. Bakiak. Jadi harus kompak ya kalau Iyalah. Betul. Terus. Terus Kak Ruby pernah nggak sih kayak waktu lagi ngajarin nih anak-anaknya, Kak Ruby ngerasa kesel gitu, ih kenapa sih ini anaknya kayak susah bisanya gitu? Iya. Sering kok, kalian juga sering kan? Sering ya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya bukan kesel, tapi kan demi kalian juga gitu kan. Kalau misalnya latihannya misalnya nggak bener, terus bolong-bolong. Ini paling aku gak suka sih kalau misalnya hari ini latihan, besoknya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Iya, itu iya. Kayak ditinggalin sakit kan? Iya, Kak. Apalagi kalau misalkan kelompoknya udah jauh tapi yang satu bolong-bolong. Iya, kayak gitu. Betul, karena kan sebenarnya kalau misalnya kalian ada di proses latihan, salah satu ini kan kita berarti berkelompok kan latihannya. Terus sama-sama untuk menggapai suatu tujuan gitu, untuk menang dan belajarnya gitu. Kalau misalnya kita latihan tapi salah satunya misalnya tidak latihan, sementara yang sedang latihan sudah mendapatkan ilmu baru, ya pastinya yang tidak latihan merasa rugi karena harus mengejar, dan kalian juga kadang harus menyesuaikan gitu. Jadinya bisa merugikan siapapun. Gitu. Terus Kak Ruby pernah nggak sih kayak jadi juri di suatu perlombaan gitu? Iya, juri PP atau yang lainnya? Kalau juri PP next ada, tapi aku nggak bisa ngasih tahu di mana. Oke, Juri PP next ada bentar lagi, tapi kalau misalnya juri PP belum, pokoknya baru nanti official nanti di universitas. Terus kalau sebelumnya aku di juri LPRS. APRS di mana tuh? SMK 1 Bogor. Oh, kapan tuh? Yang waktu itu kemarin. Kemarin? Iya. Aku ikut tahu APRS. Tapi Wira. Oh, Wira. Iya, ya. aku bagian Wira karena kan aku ngajar SMP, jadi biar adil gitu. Kak Ruby juga alumni situ ya? Iya. Gue alumni SMK 1 Bogor. Ikut pamer juga di sana? Ikut dong. Iya, pastinya sayang kalau bisa ngelanjutin. Iya ya, udah dapat ilmu-ilmunya Iya. gitu dari Justru aku bisa dapat kesempatan menjadi peserta di Jumbara karena dari PMR SMK 1 Bogor juga. Wow, jadi dari situ. Keren banget. Ayo, ada yang mau nanya? KSR itu apa, Kak? KSR itu apa? KSR itu Korps Sukarela panjangannya. Tapi untuk selainnya KSR itu adalah relawan atau ujung tombaknya dari PMI. Ujung tombaknya dari Palang Merah Indonesia. Gitu. Terus lagi pertanyaan? Oh, ini pernah tuh di grup PMR kayak Kak Ruby tuh ikut Family 100 ya? Oh iya. Gimana tuh cara Kak Ruby bisa nyampe situ? Pokoknya tiba-tiba ada info kan, jadi dari PMI pusat ada dari PMI pusat tuh sebenarnya ada beberapa peserta dari mereka ikut Family 100. Biar ada lawan, nah PMI pusat tuh mintanya dari PMI Kota Bogor. Terus kayak minta untuk PMI Kota Bogor KSR-nya mendaftarkan diri minimal 6 orang. 6 orang gitu. Terus itu tuh rebut-rebutan sama cepet-cepet gitu sama KSR yang lainnya. Dari semua KSR semuanya aku ngisi nama. Iseng-iseng doang. Nah, akhirnya alhamdulillah urutan ketiga tuh bisa gabung aku. Terus kan ada proses seleksi juga kan. Gitulah, kalau Family 100 tuh aku baru tahu juga ternyata seleksinya. Oh, ada seleksi. Ada, jadi kayak kita seleksinya kayak benar-benar bermain Family 100, menjawab pertanyaan yang aneh-aneh itu. Terus sama yang joget-joget gitu. Yang dari Family 100 sih buat pembukaan akhir gitu ya. Terus karena mungkin ya kelihatan gila semua, bagus gitu pada saat tinta gitu ya. Iya, jadinya dimasukin deh, lolos. Ya, terus syuting sananya tiba-tiba. Keren. Dapat berapa, Kak? Dapat berapa? Aduh, dapat berapa?
100 kan dapat gitu. Iya dapat. Lumayan. Lumayan lah, lumayan. Bisa buat beli motor lah. Wow. Lumayan ya buat beli motor. Iya, kita juga waktu itu sempet kan iseng-iseng daftar gitu, kita chat Over grup. 100. Iya, cuma belum dibalas-balas. Sekarang. Iya, sedih. Kalau iya sih aku nggak tahu kalau daftar mandiri kayak gimana. Gitu. Iya, waktu itu lagi demos tuh iseng-iseng kita. Kalau kepilih gimana ya? Kalau kepilih paling kayak Karubi, seleksi, terus Iya kalian tampil. ada di TV. Iya. Dapat mobil garap banget. Iya banget, Amin. mobil amin gitu nampak mobil. Iya, ini aja terus apa tuh namanya? Kontakin terus aja. Kalian juga kayak aktif di reels gitu biar dia lihat. Kadang kan sampai 100 juga dia ngambil yang viral-viral atau yang menurut dia menarik. Iya kan Karubi ini kan sekarang ini ya apa bidangnya PP gitu. Kalau menurut Karubi kasus yang nyata nih yang paling susah Karubi tanganin tuh apa? Yang paling susah Iya di kehidupan asli gitu. sebenarnya semuanya susah sih. Iya, semuanya Tapi susah. gimana kitanya? Cuman yang paling aku takutin ya, bukan susah. Itu ketemu kasus henti jantung, henti nafas. Ya jadi benar-benar diambang kematian. Iya sih. Karena kan kita harus menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya dengan resusitasi jantung atau apa kalian taunya yang di drakor-drakor? Iya. Ya yang gitu. Iya, itu. Itu Apa namanya namanya? resusitasi. Oh. Iya. Terus kalau waktu Karubi masih sekolah di sini, Karubi ini gak pernah nanganin kasus-kasus gitu juga yang asli. Apa ya? Kalau pada saat PMR kan berarti ya? Iya, pas PMR. Aduh, aku lupa lagi lama banget itu. Udah lama banget ya. Berapa ya? Apa ya? Pingsan kan paling sering. Iya Terus pingsan kalau lagi paling upacara ya. luka robek, luka lecet, luka sayat yang nggak terlalu parah. Oh iya waktu itu pernah di lokasinya tuh di situ tuh. Pada saat ini belum ada. Belum ada. Iya. Kalau waktu itu lapangan belakang ini tuh tanah doang. Iya, tahu. Tahu kan tanah terus cuma ada Ring bola. ring apa basket yang udah menjadi bangkai itu. Oh, iya. Cuma itu doang kan. Nah terus ada anak murid kelas ini main batu terus kelempar kena keningnya itu luka robek. Terus waktu itu darah bener-bener kesini semua. Itu kayaknya yang paling parah aku tanganin di waktu PR. Tadi gitu ya pemer gitu. Terus karena alat yang aku bawa itu kurang, akhirnya aku cuman tekan sama alat seadanya terus aku lari dari sini sampai UKS. UKS dulu tuh di sana. Kan kalian di bawah ini kan? Iya. Nah dulu tuh ada gedung di atas pas bawahnya banget di situ tuh. Ujung sana pokoknya UKS. Jadi kayak aku dari larian megangin dia kayak gini ke UKS. Jadi yang penting tuh darahnya berhenti. Tuh. Terkendali ya. Habis itu baru kita cari alat-alat yang beneran Iya. bisa buat ngebersihin gitu. Iya, buat membalut. Iya buat ngebalut. Karubi pernah ini gak sih kayak ketemu kasus yang paling susah selain yang jantung misalkan kayak tangannya hampir patah gitu atau enggak lukanya kebuka pernah gak? Kalau selama jadi KSR ya, aku pernah ketemu kasus fraktur patah tulang. Patah tulang. Patah tulang itu lumayan riskan kan dan pasti sakit banget korban. Sama waktu itu luka robek di sini. Jadi dia benar-benar ngebuka gitu nyampe kelihatan giginya. Wow. Di sini terus apa lagi ya? Apa ya? Apa ya? Lain-lainnya gitu sih paling kayak nggak terlalu separah itu. Yang paling ya patah tulang sama luka robek paling. Ya, aku mau nanya dong. Boleh, apa? Kan PMR tingkatan Karubi itu tingkatan yang lumayan ke atas ya. Nah, itu kan pasti memakai alat-alat yang sangat profesional. Nah, kira-kira alat apa yang paling kakak suka buat ditangani? Alat PMR gitu. Maksudnya PP, Ya. alat PP. Apa ya yang aku suka? Berarti Yang aku suka tuh AED. AED itu apa AED? Apa ya panjangannya? Aku lupa lagi. AED itu dia untuk resusitasi jantung tapi versi elektronik. Jadi ya kalian tahu ini nggak sih yang defibrillation? Ya, Yang di rumah sakit yang iya, tahu. Kalau misalnya di luar biasanya di kereta api itu di stasiun terus di tempat-tempat lainnya kadang juga kayaknya di mall ada terus cuma itu ada yang namanya AED itu tuh untuk misalnya ketemu ada korban yang mengalami henti jantung itu akan ada alatnya tuh kayak cuma ditempel sebelah sini sama sini itu nanti menghantarkan listrik ke jantung jadi defibrillation Jadi kayak si korban itu kayak iya gitu loh yang kejang gitu Iya, dan kayak loncat. itu untuk mengembalikan fungsi jantung.
kayak gitu. Itu alat yang aku suka. Sama satu lagi his sama pokoknya spinal set. Itu satu spinal set itu untuk kalau misalnya ada orang yang mengalami cedera spinal yang patah tulang belakang itu ya, ada yang namanya spinal set, ada tandu spinalnya, ada his itu untuk menahan kepala, terus ada apa tuh namanya, bidai leher, connect neck collar. Pokoknya kalau misalnya udah PMI, kalau udah belajar itu aku seru banget. Seru ya. Gitu. Kan nanti kalau misalnya masuk KSR pasti belajar itu. Berarti kita harus masuk KSR dulu baru Iya. itu. Spesial gitu ya. Karena kan itu untuk ya benar-benar kasus yang susah. Iya, sudah ini gitu. Aku ada pertanyaan lagi nih buat Apa-apa? Kak Ruby takut darah gak sih? Waktu SMP aku takut darah. Takut darah ya? Cuma kan semua itu kembali lagi kepada habit dan kebiasaan. Iya. Gitu. Mereka kan terbiasa hal-hal yang kita takutin itu bisa perlahan hilang gitu. Kalau misalnya kita emang pengen berubah gitu, pengen menyesuaikan diri akan hal itu. Dulu waktu SMP tuh aku takut darah waktu masuk PMR pertama kali. Kalau misalnya aku ngedengerin darah-darah tuh aku udah kayak aduh, gak boleh, ngeri. Ya kan? Cuman waktu karena udah mulai dapet kasus yang kayak awalnya darah-darah kecil dikit gitu, terus kayak tanganin. Waktu itu tuh kalau nggak salah siapa ada alumni dia kakak tingkat aku waktu itu kan, berarti dia kakak kelas aku kan di SMP. Nah dia tuh berdarah tangannya. Kalau misalnya berdarah dalam walaupun kecil, darah itu kan akan banyak banget. Begitu juga aku nanganin. Nyampe sarung tangan aku darahnya aja nyampe ke sini karena itu banyak banget. Terus semakin lama aku masuk ke PMR SMK 1 Bogor. Di sana juga aku kayak lumayan kalau misalnya ada kasus atau ada orang yang butuh pertolongan untuk luka-luka perdarahan yang aku tanganin, mulai terbiasa. Dan di KSR juga akan ada pendidikan dan latihan gitu. Jadi kita nggak semata-mata langsung masuk dan jadi KSR, tapi ada pendidikan latihannya biar kita tuh bisa gitu, biar kita sudah ada pelatihan dan pendidikan sehingga pada saat menjadi KSR kita sudah siap untuk membantu, menolong dan berkontribusi dan juga mengabdi di PMI. Ada proses-prosesnya gitu ya? Betul. Langkah demi langkah. Kalau misalkan mau masuk KSR tuh susah gak sih Kak? Susah gitu ya. Iya, kan pelatih kita oleh mau ke KSR nanti. Kak Riki ya. Ikut KSR dia nanti, tapi gak apa-apa, Kak Riki gampang kok, gampang. Ada Kak Ruby ya? Dia tuh nanti cuman ya daftar, ikut kelas, belajar gitu kayak ini aja, kayak kuliah di Sabtu Minggu doang biasanya. Terus kayak dapet banyak materi di bulan pertama, bulan kedua nanti kayak akan ada seru banget water rescue. Tahu water rescue gak? Enggak. Pokoknya seru banget, nanti kita kayak ke air, berenang di air, entah di sungai, entah di danau, entah di mana, nanti kita akan belajar caranya menolong orang di air gitu. Water rescue namanya aja. Terus ada juga vertical rescue. Tahu nggak yang manjat-manjat pakai tali? Tahu. Ya. Kamu kalau lihat SW aku pernah kayak gitu. Aku bikin nasi kan kayak gini, gitu. Iya gitu. Keren banget tuh. Vertical rescue, terus malu sih. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Abis itu tuh pokoknya ada juga yang namanya forensik. Itu salah satu pendidikan dan latihan yang ada di KSR. Forensik itu kita nanti ketemu jenazah. Asli. Aku tahu. Sendirian dalam ruangan, cuman ada kita satu orang, cuman ada pokoknya aku dan jenazah di situ, dan aku mengidentifikasi jenazah tersebut. Seru banget pokoknya. Itu kan untuk melatih mental kita, makanya pada saat selesai pendidikan dan latihan KSR, ketika sudah menjadi KSR dan ada kecelakaan, kita sudah siap gitu, mental kita sudah terbentuk begitu. Jadi udah siap ya dari langkah-langkah yang tadi. Betul. Ada yang mau nanya nih? Oh iya, Kakak. Apa? Ceritain dong kan tadi tuh dengar Kak Riki bilang Kakak jadi wakil ketua kan. Ceritain dong kan Kak Riki tadinya tuh kayak gak suka juga. Iya. Aku dijebak itu masuk wakil itu bukan atas kemauan aku sendiri gitu. Pas awal. Iya, karena tiba-tiba kalau misalnya sekarang kalian kalau pemilihan kandidat itu gimana sih? Paling kayak ditanya dulu nih ke Siapa yang siap? siapa yang cocok nih, Jadi siapa yang siap. Jadi angkatan 1 tua 1 gitu. Perangkatan itu milih salah satu gitu. Iya, kayak ngerekomendasiin. Rekomendasiin. Iya, terus dari pengurusnya Iya. juga ngerekomendasiin. Iya. Dari Kalau dulu tuh aku kayak dipilih
perangkatan itu memilih calonnya masing-masing, kandidatnya masing-masing. Kalau nggak salah deh. Bukan perangkatan. Angkatan aku milih calon kandidat 2 orang. Terus pelatih pilih, pembina pilih, nah angkatan atas juga pilih. Gitu. Nah, waktu itu yang angkatan aku tuh milih ada namanya Bintang sama Sabrina kalau nggak salah namanya. Terus angkatan atas tuh milih Baldi kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Terus nah ini pelatih kita tiba-tiba nggak bilang apa-apa dulu sebelumnya, nggak ngomong nggak apa-apa, terus tiba-tiba di papan tulis Ruby. Udahnya setelah itu, setelah selesai pada deal-dealan, dia ngajak keluar kelas tuh salaman. Ruby siapa ya Ruby? Siapa Ruby? Gak siap lah, tapi kan karena dia waktu itu pelatih, aku cuman gitu kan. Mau gak mau harus siap gitu ya. Iya kak, iya. Setelah itu overthinking. Terjebak itu aku, tapi ikhlas. Tapi akhirnya jadi nih. Tapi coba kalau misalnya aku waktu itu tidak dijadikan seperti itu, aku itu nggak akan jadi Ruby yang sekarang kalau bukan karena Kariki. Malu-malu nih Kariki. Semua ini diawali oleh Kariki. Kalau KSR itu tugasnya biasanya kemana atau tracknya yang paling susah itu apa? Nugasnya, penugasannya banyak banget guys. Penugasan dari PM itu banyak macam-macam sih. Kadang kita tuh permintaan dari luar, misalnya dari instansi pemerintah atau dari perusahaan atau dari sekolah-sekolah dan sebagainya, minta untuk namanya tuh jaga medis gitu bahasa. Iya. Tau gak sih kayak diem gitu kita jadi petugas medis, gitu, iya. petugas medis gitu. Nah, kadang di acara-acara outbound, terus kadang juga trekking gitu. Terus ada juga apa ya, kayak gitulah, kayak upacara nanti pada saat ada upacara di Sempur, upacara 17 Agustus ya. Itu pasti akan ada petugas PMI di situ. Cuman aku nggak ikut. Nggak ikut, Kak Ruby nggak ikut. Enggak, aku lupa list. Jadi udah keduluan sama orang lain. Apa. Soalnya akan ada banyak kesempatan. Kita juga biar memberikan kesempatan ke yang lain. Biar pada nyoba-nyoba gitu ya. Betul. Kan selain penugasan ada juga kita kalau misalnya dari PMI itu, KSR itu dari PMI bisa memberikan pendidikan juga ke orang-orang. Gitu. Jadi kadang kita diminta sama universitas, sama instansi untuk memberikan materi pelatihan pertolongan pertama, kadang seperti itu. Kenapa kamu masuk PMR? Masuk PMR dulu ya, waktu SMP. Iya. Kenapa ya? Dulu tuh waktu SMP aku nyoba-nyoba semua ekskul. Semua masuk gitu. Iya, karena aku bingung, aku gak tahu basic aku tuh di mana gitu. Dan aku mencari jati diri. Ada Gitu. Pas awal aku ikut OSIS, udah tuh gak suka. Terus keluar, terus ikut ya basket tuh aku cuma ngasih nama doang tapi nggak jadi. MB aku ngasih nama juga nggak jadi abis itu. Kayaknya sekali ikut itu doang nih. Abis itu nggak jadi lagi. Sekali ikut kumpul, abis itu udah nggak lanjut. Terus pramuka, iya pernah masuk doang tapi nggak pernah abis itu. Terus Banyak yang bertahan itu yang ada 3 ekskul. Apa? Sekarang tuh apa sih namanya yang jurnalis? Garda. Nah, Garda ya. Dulu tuh aku masuk jurnalis atau Garda yang pertama masuk. PM itu berpilihan terakhir. Garda, terus karate. Karate. Dulu karate di sini. Terus abis karate baru PMR. Tiga-tiganya pas awal-awal aku lumayan sering. Garda itu aku jarang kumpul tapi tetap hadir. Kadang jarang kumpul tapi tetap menjadi anggota gitu. Kalau Garda nyampe lulus kayaknya masih dah itu. Tapi gitu jarang hadir banget. Terus karate itu aku lumayan aktif pas awal nyampe pokoknya sering banget dah itu, lumayan suka. Cuman semenjak suka sama PMR lah gitu tiga iya, karena waktu itu kan PMR lagi baru benar-benar angkatan aku tuh lagi benar-benar asik-asiknya gitu kan. Awal-awal. Terus ya akhirnya nggak aktif tuh di karate. Terus aktifnya di PMR. Jadi PMR gitu ya. Iya, jadi cuma coba-coba doang. Nggak ada keinginan asli gitu, nggak ada keinginan yang Pilihan spesifik gitu ya. Iya. Coba-coba akhirnya nyaman. Iya. Pilihan terakhir tapi langsung jadi yang pertama di hidup aku. Iya. Kan Kak Ruby sibuk banget ya. Kak Ruby ngelatih juga di sekolah, terus KSR. Gimana sih cara Kak Ruby biar kayak ngatur waktunya gitu? Ya pastinya ada Google Calendar ya. Iya. Kalau aku
ngelihat ini dulu sih, diri aku sendiri bisa atau enggaknya gitu. Kalau misalnya untuk kerjaan aku kan ngerjaan aku tuh ngelatih sepatu roda kan. Jadi dia itu lumayan fleksibel, enggak yang kayak setiap Senin sampai Jumat itu harus hadir gitu. Jadi kayak waktunya itu ya ketika aku dibutuhkan, misalnya di beberapa sekolah internasional di Jakarta aku dibutuhkan sekolah A, ya berarti aku akan ada di situ misalnya di hari Selasa aja. Dan kadang di weekend itu cuma Sabtu atau 3 minggu. Nah kalau misalnya KSR itu enggak setiap hari juga kegiatannya. Jadi kayak kadang-kadang aja kalau ada penugasan ya berarti di tanggal sekian aku harus ngosongin jadwal gitu. Begitupun kalau ngelatih aku di hari Rabu doang. Jadi aja. Ya aku sebelum ada jadwal baru pasti sudah ngisi di Google Calendar untuk selanjutnya nantinya bisa ngosongin jadwal gitu. Jadi kalau misalnya ada jadwal baru aku masih lagi gitu. Jadi ya kayak Google Calendar ngaturnya sesuai mana yang lebih penting gitu. Penting semua sih. Penting semua iya. Cuma kalau misalnya kosong ya aku isi gitu. Kenapa? Apa? Angkatan 42 dari angkatan 41, 42, 43 itu seramai apa? Rame banget sampai kehitung jari. Rame banget ya, berarti rame banget. Kehitung jari. Angkatan aku tuh dikit. Angkatan 41 itu lumayan banyak. Karena kalau masih baru aktif ya. PMR tuh kalau nggak salah. Nah itu tuh angkatan 41 banyak banget, angkatan 42 tuh bener-bener dikit, menurun banget. Entah mengapa. Kalau nggak salah tuh kayaknya 10-an deh kalau nggak salah. Cuman 10 anggota. Iya nggak sih kak? Segitu lah, dikit pokoknya. Terus angkatan 43 tuh lumayan banyak lagi. Selanjutnya jadi makin banyak ya. Iya. Coba Kak Ruby tebak angkatan 48 itu ada berapa orang? Kalian angkatan berapa? Aku 47. 7, 48 tuh kelas 7 sekarang Ini ya? 48 ini 48. Kelas Iya, 8. kelas 8. Oh kelas 8. 48 itu ada Apa ya? 70. Dikit lagi. Dikit lagi. 75. Enggak kurang. 80. 72. 73. 74. 71. Iya. Pintar banget. Angkatan 49 ada 170. Kaget sih kalau benar. 49 tuh yang baru masuk kelas 7. katanya 170. Tadi aku kasih tahu. Itu total 100. Enggak. 97. Enggak. Itu kurang. 110. Lebihan. 99. Enggak. 91. Turunin. 80. kurang atas sedikit atau sedikit. 81. 82. 83. 84. Enggak. 85. Salah. 86. Banyak banget. Aku tuh kemarin lihat ininya snap IG ya, snap IG PMI apa? PMNPS. Latihannya nyampe di atas masjid kan, karena udah gak cukup lagi kelas. Keren banget ya Len. Sudah semakin banyak. Amin. Iya pelatihnya makin pusing. Aku punya pertanyaan. Apa? Nih, kakak kan jadi KSR, berarti ngebantuin orang gitu. Nih, kakak punya cerita nggak atau kejadian yang kakak ngebantuin orang tapi situasinya tuh bener-bener gawat gitu, kayak darurat gitu deh. Iya, situasinya gawat gitu. Yang gawat banget waktu itu tuh yang itu hentinya pas di jantung. Dia tuh lokasinya dekat banget sama PMI. Cuman pada saat itu tuh beberapa personil lagi gak bisa. Jadi di yang bisa tuh waktu itu cuma 2 orang. Aku sama satu lagi namanya Arika. Kalian tahu gak Kak Aik? Kalau kalian tahu dia tuh temannya Kak Dika. Papi Dika. Ya, itu. kenal. Ya, itu seniornya Papi Dika. Nah waktu itu cuma ada aku sama Papi Dika, Kak Aik, Kak Aik. Terus kita di lokasi itu benar-benar di belakang. Nah situasinya lagi hujan deras. Terus orang dari keluarganya tuh nyamperin ke, bukan keluarga tapi masyarakat situ, masyarakat situ nyamperin ke kita minta bantuan. Kalau infonya tuh ada yang keselak, bilangnya keselak. Nggak, air atau bahkan air, bilangnya keselak air. Nah kita kan beranggapan kalau misalnya dari cerita tersebut orangnya keselak air, berarti penanganannya kan kita kan Heimlich manuver kan, iya. Ya yang digituin, ya itu. Tapi ini keselak air gitu. Jadi deh, coba kita kesana dulu ke lokasi. Ke lokasi itu kita cuman bawa alat seadanya.
Dan pada saat dicek ternyata udah nggak ada nadi dan nafas. Udah nggak ada nadi dan nafas. Dan itu tuh situasinya benar-benar di rumah dan alat tuh kita bawa seadanya. Ambulans itu ya belum bawa semua alat yang kita butuhkan untuk henti nafas di jantung. Karena kan pas awal ceritanya Keselak. ya itu dia. Terus akhirnya karena untungnya dekat ya. Jadi waktu itu tuh aku ditinggalin sendiri di rumah itu. Dan yang satu lagi karena cuma berdua kan dia datangnya. Yang satu lagi dia pergi ke PMI balik lagi buat ambil alat. Dan itu aku bener-bener nanganin sendirian. Apa tuh namanya? Ya RJP. Resusitasi jantung paru sendirian bener-bener. Dan itu tuh lagi hektik banget keluarga. Pastilah gimana itu. Panik gitu ya. Iya, ayahnya tiba-tiba pingsan. Terus aku ngelakuin penanganin di depan keluarga. Pasti kan mereka panik, ini diapain Kak? Jadi aku di sisi itu bener-bener digempur sama penanganan yang harus aku fokuskan dan keluarga yang keluarga yang ya ricuh. Mereka tuh kayak ini diapain Kak, kenapa Kak, kayak gitu. Dan waktu itu tuh benar-benar sangat sedih banget, benar-benar emosional banget situasinya. Pasti tuh. Karena di sana tuh di keluarga itu di rumah itu tuh cuma tinggal 2 orang, istri sama si bapaknya, dan si bapaknya yang pingsan. Bapaknya memang punya riwayat penyakit jantung gitu. Jadi setelah itu ini ada lucunya juga tapi setelah selesai kan kita ke rumah sakit dulu untuk meminta pernyataan ke dokter untuk kematiannya gitu kan. Karena kan kita sebagai PMI sebagai KSR tidak bisa menyatakan kematian. Itu kan tugasnya dokter. Terus setelah pulang dari rumah sakit kita bawa jenazahnya ke rumah, terus kita menginformasikan di sana cuman gak ada keluarga lain di situ. Jadi cuman si ibunya sendiri. Terus sama masyarakat sekitar. Tiba-tiba si personil ini tadinya tuh jadi nambah 1. Nah, 2 orang personil tiba-tiba ninggalin aku duluan ke posko. Gitu ya? Dan aku sendiri di situ. Aku diminta buat nenangin si ibunya. Kalau misalnya di PMI itu ada macam namanya psikososial pokoknya itu pertolongan pertama untuk psikologis. Jadi kita kayak menangin korban. Betul, kayak gitu. Oh iya. Dan aku tuh di situ diminta buat itu. Bayangin aku sendirian, terus sudah lagi capek-capeknya setelah itu, terus emosional aku juga naik dan aku disuruh minta buat ngomong gitu. Itu tuh benar-benar emosional banget, nahan nangis banget. Nyampe akhirnya mereka tuh belum juga ngejemput aku. Terus aku pamit duluan, aku jalan dari situ ke PMI. Di jalan aku nangis. Sedih gitu ya. Di jalan nangis ya. Yang paling emosional itu sebenarnya ada yang namanya golden time. Golden time itu dari 8 sampai 9 menit. Itu adalah waktu golden time untuk kita bisa atau persentase dia bisa kembali hidup lumayan tinggi pada waktu itu. Tapi kalau misalnya sudah lewat waktu itu, persentase untuk dia bisa kembali kita selamatkan untuk kembali hidup itu lumayan rendah. Dan waktu itu tuh sudah lewat 15 menit. Wow. Jadi lebih susah. Dan pada waktu itu tuh aku tidak berhasil untuk menyelamatkan. Jadi dia innalillahi meninggal dunia pada saat itu. Terus ya pada akhirnya itu yang jadi benar-benar masuk ke emosional aku. Aku nangis sampai posko tuh benar-benar nangis terus. Karena itu adalah first time aku nanganin. Pertama kali nanganin. Pertama kali langsung itu ya henti jantung. Iya. Wow. Keren banget. Tepuk tangan. Ya, Seru mungkin guys. cukup sekian ya wawancara hari ini. Keren banget cerita-cerita dari Kak Ruby. Ada yang sedih, ada yang senang, lucu gitu ya. Iya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ruby. Iya, kasih Kak. Semoga dari cerita-cerita aku bisa menginspirasi kalian untuk kedepannya. Lebih aktif lagi di PMR. Rajin aja di PMR, sering ikut lomba. Terus selalu menebar kebaikan. Siap. Terima kasih Kakak.